Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, doa saya semoga jenengan semuanya sehat, selalu diberkati, dan jangan lupa berpikir positif. Lur, sekarang ini sudah mulai tepar-tepar lur. Ini hampir sudah 60% dorman, tinggal 1-2 lah. Ini yang tersisa seperti ini. Jadi ini kalau digoyang-goyang lah, digoyang-goyang sudah lepas, berarti sudah dorman. Dan tanda yang sudah dorman, tetap ini enggak jemu-jemu saya sampaikan. Punggungnya kasar karena ini calon mata tunas lur. Punggungnya ini calon mata tunas, dan nanti dia berpotensi bahkan puluhan calon mata tunas di sini ini. Malah yang kasar itu malah yang bagus. Yang bagus itu yang kasar, dan yang bagus itu dia kasar. Dan ini kalau di sini seperti ini gepeng lur. Gepeng. Kenapa gepeng? Karena gepeng itu si yang bekas nempel di dahannya ini kan sebelumnya nempel di sini telur. Yang bekas nempel di sini ini kalau lepas alami itu cenderung datar. Kalau ini nanti ada segitiga panjang-panjang seperti gigi dicopot, itu berarti itu potesan lur. Jadi dan masa karantina seperti inilah, ini karantina alam, ini warnanya kan sudah sama dengan punggungnya. Kalau warnanya sudah sama, itu sama dengan kena karantina alam. Warnanya antara bekas menempel di dahan ini dengan punggungnya ini sudah sama, berarti itu bisa dikatakan sudah melewati karantina alami. Kalau disimpan dia sudah cenderung kuat. Dan nanti perlakuannya setelah seperti ini sampai di rumah, seperti ini misalnya dibunguti karena seperti di sini pinggir jalan raya seperti ini enggak aman, dibawa ke rumah nanti dijemur 2-3 jam sambil diorak-arik gitu, biar kesat, istilahnya bakteri-bakteri bahan jamur yang terbawa dari kelembapan itu dia sudah mati gitu. Jadi nggak usah dikasih obat, nggak usah dikasih anti jamur dan sebagainya, nggak usah, karena itu malah nanti mempengaruhi pertumbuhan di kemudian hari, mempengaruhi pertumbuhan tunas ini. Seperti itu. Jadi dan ini yang masih ini kalau gede itu cenderung robos, miring seperti ini lor. Ini miring seperti ini. Jadi terlihat. Jadi kalau gede itu seperti ini sudah busuk. Kalau sudah busuk dia akan ini terlihat seperti ini. Ini sudah busuk, ini penandanya lor. Jadi rapia ini penandanya. Biasanya rapia pelunas utang seperti itu. Ini untuk memilih bibit berkualitas tak jemu-jemu saya sampaikan. Nah, ini kalau diteliti gitu mblader lor. Mblader ki apa ya? Berserakan lah. Ini. Nah, ini berserakan seperti ini. Belum diambil sebelum masa karantina alam selesai. Karantina alam itu kira-kira berapa hari Pak Po? Menurut hemat saya selama ini itu sekitar 3 minggu sudah cukup. Jadi karantina alam 3 minggu sudah cukup. Nah, ini bahkan ada yang kelihatan seperti ini. Ini karena dangkal, karena dangkal bisa juga. Mungkin karena faktor hujan terus menerus. Iya, miring. Ya, ini. Ya, ini besar sekali ini. Ini malah, ini terlihat miring seperti ini. Ini besar sekali. Ini besarannya kira-kira ini kalau 8 kilo ada. Karena batangnya besar lor. Bekas batangnya besar. 7 kilo 8 kilo. 7 kilo 8 kilo ini. Nah, ini. Lihat saja ini. Ini saya kilani dari sini. Ini yang menonjol saja. Ini yang menonjol. Sini. Nah, ini 1 kilan, 2 kilan, 3
3 kilan. Ini lingkar yang ini sebagian saja yang menonjol ini sekitar 3 kilanan. Diameter 40 cm. Kira-kira ya 40 cm ini. Garis tengahnya. Diameternya 40 garis tengah kira-kira. Ini juga ada yang kelihatan seperti ini. Jadi semacam ini lah ini sudah lepas sendiri. Dulur, jangan dipanen dini lur, karena panen dini itu cenderung rugi di harga, karena per hari ini menurut informasi harga basah di pabrik baru 8.000, bolong dikit, otomatis masih ada sepeleng ke tingkat petani pasti nggak sampai segitu lur. Jadi ini memang luar biasa tanahnya. Ya, Pertanda ini. bertanda. Ini tanpa olah tanah lur. Tanpa olah tanah. Lah ini juga kelihatan. Ini tanpa digulut, tanpa olah tanah, karena ini di tanah Burtani. Memang unsur fosfatnya di sini tinggi. Unsur fosfat tinggi karena daun-daun seperti ini berjatuhan dengan beraneka ukuran daun. Ini maka si porang ini vitaminnya full lah gitu. Katak mini. Dan ini katak mini berserakan seperti ini. Katak mini berserakan seperti ini. Jadi bahkan ini pohonnya gede lur. Alamku, indahku, dan ini adalah HL. Jadi kita harus melestarikan. Dan ini 2 tahun yang lalu kena angin gitu, ini roboh lur. Ini wisata alam, jadi saya ajak ke wisata alam. Jadi alam itu seperti ini. Nah, ini sama saja jenengan jalan-jalan ke area hutan lindung. Nah, ini kataknya seperti ini berserakan. Jadi di hutan itu seperti ini nggak dibakar lor. Jadi pohon-pohon gede ini yang tumbang seperti ini kering di sini dan juga akan busuk di sini. Dan ini Raffia pelunas hutangnya berserakan juga. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, seperti inilah Indonesia, indah lur. Indonesia itu indah, lebih indah kalau harga porang harganya bagus. Jadi porang itu tidak perlu perawatan terlalu khusus. Jadi tidak perlu dirawat dengan terlalu insentif. Kecuali kalau jenengan lahannya cuma sedikit, 5 are atau seprapat gitu, jenengan rawat insentif bisa. Tetapi kalau dengan skala besar, misalnya jenengan punya garapan sampai 2 hektar, 3 hektar, itu nggak mungkin jenengan bisa merawat insentif. Karena juga memikirkan kos pengeluaran juga. Karena petani itu kan notabene kan juga bisa dikatakan petani itu juga bisnis lur. Yang diharapkan pasti juga hasilnya, bukan kerennya. Jadi petani itu nggak perlu keren, tapi yang penting hasilnya nyata. Iya mas, petani hasilnya nyata apa keren? Nyata dan keren. Oh. Petani milenial zaman sekarang. Oh, petani milenial. Iya, petani orang, petani milenial. Ini loh. Nah ini seperti ini. Keren. Keren. Jadi Harga porang naik. harga porang naik. Harapannya harga porang pira mas? Harga porang 12.000 di pengepul sini sudah bagus. Rola sewu 12.000 di tingkat petani sini sudah bagus ya? Sudah bagus. Nah, sudah bagus itu loh lor.
Kalau katak itu ya semahal-mahalnya kalau bisa. Naik katak semahal-mahalnya. Dan nanti kalau tahun kemarin kan sampai 15.000 Mas ya? Iya, 15.000. Ketak- Tahun 2020 20. kemarin. Tahun 2020 sampai harganya 15.000. 15.000. Iya. Berarti tahun ini paling enggak di awal itu 10.000 naik lama di 13.000 12.000 sudah bagus. Iya, bagus. Sudah Nanti terakhir bisa 17.000 perkiraan. perkiraan sampai 17.000. 17.000 perkiraan itu Mas Yan. Ya ini semuanya kan prediksi toh. Iya, iya. Jadi semuanya itu prediksi. Jadi kalau nanti sampai katakanlah 10.000 plus gitu saja sudah bagus ya di awal. Sudah bagus. Karena sekarang kabarnya kan 8.000. Iya, 8. 8 biru barangnya cek nom. Per hari ini. Per hari ini enggak ada belum ada yang dibongkar toh. Oh, belum ada. Kalau panen dini eman-eman lah istilahnya. Panen dini eman-eman. Jadi ini masukan dari petani muda milenial. Iya. Ini tanam juga di Ponorogo lur Mas Egi. Juga tanam juga di Gunung Pandan. Gunung Pandan, lereng Gunung Pandan. Lereng Gunung Pandan. Dan beliau mulai dari kecil. Terus kenal porang mulai kapan Mas? Mulai Roh dari porang. mulai kecil lah, umur Sailing 8 tahun, 7 tahun sudah kenal porang. 7 tahun Urip sudah. teko porang. Berarti sekolah SD sing ngangoni wis dhuwit porang. Duit porang wis. Berarti sampean iki petani keturunan. Anake wong tani kayak cilik. Oh, anak wong tani porang maksudnya. Jadi untuk dulur-dulur masih ragu atau masih semangat seperti keterangannya Mas tadi bahwasanya bertani itu ya dari kecil. Dan di sini perawatannya sederhana ngeten iki Mas nggih. Sederhana aja. Enggak ada dimulsa, Enggak ada pengolahan tanah aja enggak kok. tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah. TUT lur, jadi tanpa olah tanah. Karena rata-rata teng mriki kan neng lemah alas ya. Ya, di perhutani. Di lahan berhutani. Jadi ada pembagian semacam apa ya? Sewa lahan atau Ya, sewa sharing. kelola, sharing. Sharing. Bahasanya sharing. Kontrak Per tahun biasanya. per tahun. Jadi untuk dulur-dulur yang sekiranya masih ragu bisa datang ke sini. Sakit Mas? Oh, boleh aja, boleh. Kalau ada Siap, tamu siap mengantarkan ke ladang? siap. Apa mau seharusnya kalau tamu itu ya harus ke ladang? Ya harus ke ladang biar tahu lokasinya. Ya, biar enggak dibilang kawi-kawi. Kawe-kawean, bukan kaleng-kalengan. Ini katak semua ini. Belum sempat ngambil ini, katak semua ini. Biarkan dulu Katak. karantina alam dulu. Ya, itu masih dilempar seperti itu kalau sekarang. Jadi terima kasih Mas waktunya Mas. Oh iya, terima kasih sama-sama. Tadi kita lewat kebetulan masih ada di ladang. Begitu lur, karena saya akan melanjutkan perjalanan dan ini ada yang gede ternyata. Wah. Luar biasa nih bolongannya. Kayak bolongan tikus lur. Batangnya ini Nah, ini batangnya. besar. Ini batangnya. Ternyata besar, kataknya ini tadi. Kalau ini iles-iles lur. Ini iles-iles. Iles-iles lur, putih itu Iles-iles. iles. Nah. Begitu dulur. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Suun.